Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hadis-hadis kebersihan dan air untuk bersuci. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang bagian pertama, yaitu tentang Islam mengajarkan kebersihan. Hadis yang kami ambil dari Imam Muslim yang berbunyi An Abi Malikin Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman. Artinya dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bersuci itu separuh iman. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini sabda Nabi bersuci itu separuh iman, yakni setengahnya. Artinya bersuci sendiri separuh iman seseorang. Bersuci bisa kita artikan menyucikan diri dari syirik. Menyucikan diri dari syirik karena syirik kepada Allah adalah najis. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Quran Surat Taubah ayat 28. Bersuci adalah bagian dari proses ibadah umat Islam yang bermakna menyucikan diri yang mencakup secara lahir atau batin. Secara bahasa bisa diartikan membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tak berwujud. Secara istilah bisa diartikan menghilangkan hadas, najis dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Oke, taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad Habibillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Taib, di sini saya akan menjelaskan terkait mengenai air sebagai media utama kita untuk bersuci. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya semenjak pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima ajaran Islam sampai nanti zaman kita sekarang ini, perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad juga diperintahkan ketika bersuci atau taharah itu menggunakan air. Sehingga air ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi kehidupan tidak umat Islam saja, tapi seluruh umat manusia. Air menjadi hal yang sangat penting. Karena dari tubuh kita sendiri pun 70%-nya itu terdiri daripada air. Sehingga kedudukan air dalam kehidupan kita itu ialah hal yang sangat-sangat penting. Begitu. Nah, jadi hadis yang akan kami bahas ialah mengenai tentang air, yaitu daripada Abu Umamah Al-Bahiri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Eh, sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya, kecuali oleh sesuatu yang dapat mengubah bau, rasanya ataupun warnanya." Jadi dari sekian banyak media orang itu untuk membersihkan lah bahasanya atau bersuci, air inilah yang paling sangat dianjurkan. Yang pertama karena memang eh, dari segi medis dilihat air ini sendiri tingkat kehigienisannya itu sangat bersih, sangat bisa membersih karena dia melarutkan apa saja yang dia lalui. Itu sifatnya air. Nah, juga di sini dikatakan bahwasanya air ini tidak bisa berubah menjadi najis kecuali berubah baunya, rasanya dan warnanya. Nah, begitu. Jadi air adalah komponen utama atau hal yang paling pertama kita cari ketika kita ingin bersuci, itu air dulu yang dicari. Nah, kemudian nanti di suatu kondisi yang lainnya, jikalau air ini sangat sulit didapat, maka kita nanti diperbolehkan menggunakan beberapa hal seperti misalnya bertayamum dengan debu yang suci dan juga misalnya dengan batu. Itu untuk keadaan darurat. Tetapi nanti seandainya beberapa waktu tersebut air itu datang lagi atau airnya dah jalan lagi, maka kita wajib mengulangi yang tadi itu menggunakan air. Tuh, sangat penting air bagi kita. Sehingga perlu kita ketahui bahwasanya banyak sekali zaman sekarang ini orang yang tidak memperdulikan kebersihan air di lingkungannya. Begitu. Ada yang orang buang sampah sembarangan bahasanya. Ada orang yang membuang limbah rumah tangganya ke sungai tanpa memikirkan dampaknya nanti ke depannya. Jika air di mana-mana sudah tercemar, maka yang bingung nanti untuk memakai bersih-bersih badannya kita sendiri. Begitu. Jadi perlu kita ketahui juga bahwasanya air ini secara hukumnya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah namanya air yang suci mensucikan. Air yang dianjurkan, yang dibolehkan dan diwajibkan untuk kita pakai ketika kita hendak bertaharah atau ketika kita hendak bersuci. Jadi air yang pertama itu ialah namanya air mutlak, air yang suci mensucikan.
zat airnya suci, sifatnya dia mensucikan karena kesucian airnya tersebut. Itu yang pertama jenisnya. Yang kedua ada namanya air musta'mal. Jadi air musta'mal ini airnya suci tapi tidak mensucikan. Artinya apa? Airnya ini suci, zatnya dia suci, tidak tercemar oleh baunya tidak berubah, rasanya dan tidak berubah, dan warnanya pun tidak berubah, akan tapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Seperti contohnya misalnya air teh, air kelapa dan lainnya, bezatnya suci akan tapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci begitu. Yang ketiga, nah ada namanya air musyammas. Air musyammas ini ialah air yang bahasanya itu terkena paparan atau terjemur sama matahari sehingga airnya ini berubah dari segi zatnya dari dalamnya situ. Barangkali terkontaminasi daripada bakteri dan lain-lainnya. Nah, adapun alasan kenapa air musyammas atau air yang terpapar sinar matahari ini dilarang digunakan untuk bersuci ialah karena Nabi Muhammad beliau berkata, air yang kalau sudah terjemur matahari itu nanti bisa ditakutkan menimbulkan penyakit kista begitu. Jadi Rasulullah SAW sendiri selain menganjurkan dari sisi agama, tentunya beliau juga ada daripada sisi medis yang tentu saja baru kita ketahui di zaman sekarang ini, gitu. Yang terakhir juga namanya air mutanajis. Air mutanajis ini adalah air yang tidak suci dan tidak mensucikan. Zatnya ini sudah tidak suci, terkontaminasi, berubah baunya, rasanya dan warnanya, dan tentunya tidak bisa mensucikan karena dari zatnya dia sendiri tidak bisa untuk digunakan bersuci karena sudah terkontaminasi. Begitu, itu dari segi hukum zat airnya. Akan tapi di sini ada juga di dalam kitab Fathul Qarib dikatakan jenis-jenis air yang boleh kita gunakan untuk bahasanya bersuci. Yang pertama itu air langit, air hujan yang langsung turun. Dijelaskan juga di dalam kitab Fathul Qarib ini bahwasanya air yang hujan dimaksud ini airnya nggak boleh digunakan dari air cucuran genteng bahasanya. Air yang ditiriskan bahasanya ditanai daripada jatuhan genteng. Harus air yang murni bahasanya kita taruh ember di lapangan ini sampai dia penuh, kalau itu boleh karena langsung daripada langit. Akan tetapi kalau sudah melalui bahasa genteng itu kita tidak tahu ada kotoran apa di genteng tersebut. Itu yang pertama, yaitu air yang turun dari langit langsung. Yang kedua yaitu air laut yang asin rasanya. Air laut diperbolehkan untuk kita bersuci. Yang ketiga air sungai. Kenapa air sungai diperbolehkan? Karena air sungai adalah sesuatu yang mengalir dan tentunya juga melebihi daripada batas yang diperbolehkan. Lebih daripada 2 kulah, lebih daripada 217 liter. Nah, itu yang ketiga air sungai. Yang keempat air sumur. Air sumur, air yang dari tanah, air dari bumi. Yang kelima air mata air. Yang keenam air salju. Yang ketujuh air embun. Itu ada 7 macam jenis air yang diperbolehkan kita untuk bersuci dengan air tersebut, begitu. Nah, akan tetapi perlu kita ingat lagi kembali bahwasanya jangan sampai kita tinggal di bumi ini menjadi benalu bahasanya. Kita menggunakan sesuatu tapi kita sendiri tidak mau bertanggung jawab atas apa yang kita gunakan. Misalnya, tinggal di suatu lingkungan, apalagi kota Samarinda yang sebagian besar daerahnya kita bergantung di air. Nah, sudah kita tahu kita bergantung di air, dijaga air tersebut, sungainya dijaga, jangan sampai malah buang sampah di situ bahasanya. Ada juga misalnya orang jualan buang air bekas cuciannya di situ. Nanti yang kotor yang merasa dampaknya kita sendiri. Orang Samarinda sendiri, bukan orang Balikpapan yang merasakan karena sungainya di sekitar. Begitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang menjaga kesehatan dengan mengatur kebersihan dan makanan. Hadis yang pertama, al-fitratu khomsun au khomsum minal fitrati. Al-khitan wal istihdad wa taklim wal atfar wa tanfaul ibti wa qasu syarabi. Yang artinya fitrah itu ada 5 fitrah, yaitu khitan yang pertama, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga memotong kuku, yang keempat mencabut bulu ketiak, dan yang kelima mencukur kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan melaksanakan hadis Nabi ini atau perintah yang 5 ini, yaitu mencukur khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis, maka seseorang muslim akan terjaga kesehatannya karena membersihkan yang 5 ini akan membuat muslim lebih sehat dalam artian tidak sakit-sakitan. Dan juga maka dari itu kita harus menjaga kebersihan di sekitar kita, terutama diri kita sendiri. Karena itu
berpengaruh pada kesehatan kita. Dan juga Allah berkata di dalam Al-Quran, kulu wasrobu wala tasroku, yang artinya makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Jadi setiap makanan, setiap apa-apa yang kita lakukan, yaitu apapun, apabila itu berlebihan maka itu tidak baik. Seperti makan yang berlebihan tidak baik bagi kesehatan. Orang yang terlalu banyak bisa mengakibatkan obesitas dan akhirnya susah bergerak. Orang yang kebanyakan makan juga berdampak pada ibadah, jadi malas ibadah dan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Orang yang banyak makan akan susah melakukan ibadah, karena itu seorang muslim dilarang makan yang berlebihan. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembahasan terakhir dari kelompok kami yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah seorang muslim harus bisa menyeimbangkan dalam semua aspek, mulai dari perkara besar sampai perkara yang paling kecil. Seorang muslim harus bisa menjaga kebersihan, kesehatan, karena inilah aspek utama dalam beribadah. Mungkin itu sekian dari kelompok kami. Sebelumnya kami ingin memohon maaf kepada Ustadz Abdul Majid bila ada kekurangan, dan selama perkuliahan kami ada kesalahan, saya mewakili kelompok saya ingin meminta maaf dengan sebesar-besarnya kepada Bapak. Sekian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.